Kita langsung ke informasi pertama, Saudara. Minggu pagi, petugas SAR meneruskan pencarian 25 penumpang dan ABK KM Ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, kapal motor Ladang Pertiwi rute Pelabuhan Pautere, Makassar ke Pulau Kalmas, Kabupaten Pangkep, dilaporkan tenggelam di sekitar Selat Makassar pada Kamis dini hari. Selain melalui jalur laut, pencarian 25 korban hilang tenggelamnya KM Ladang Pertiwi juga dilakukan tim Basarnas Sulawesi Selatan melalui udara. Pencarian dilakukan di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat tenggelamnya ladang atau KM Ladang Pertiwi. Pencarian tim Basarnas diikuti Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Dan Saudara, informasi lebih lengkap kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Aprianto Jabri di Makassar, Sulawesi Selatan. Apri, selamat siang. Hari ini pencarian 25 korban tenggelamnya KM Ladang Pertiwi akan difokuskan di mana saja? Iya, selamat siang Nilu dan juga saudara. Rencana memang untuk hari ini proses pencarian korban kapal tenggelam yaitu kapal KM Ladang Pertiwi. Di antaranya terdapat 3 titik pulau, yaitu titik pencarian sekitar Pulau Kalukuan, Pulau Pemantuan dan juga Pulau Pamalikan. Dan untuk jaraknya sendiri jika dari Kota Makassar mencapai 139 mil. Tentunya untuk jarak tempuh sendiri jika dilihat dari untuk durasi jam sendiri bisa memakan waktu sampai 20 jam Nilu dan juga saudara. Dan untuk hari ini juga tentunya proses pencarian masih terus dilakukan, dan pagi tadi juga proses pencarian dilakukan dengan menggunakan atau melalui jalur udara yang dilakukan oleh Basarnas Sulawesi Selatan, dalam hal ini Junaidi, dan juga tentunya didampingi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Nah, untuk saat ini juga tentunya dari pihak Basarnas masih terus berupaya memberikan hasil yang terbaik dalam melakukan pencarian korban atas tenggelamnya kapal KM Landa Pertiwi. Nilu dan juga saudara, untuk mengetahui proses seperti apa pencarian korban, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor Kesya Bandaran Utama Makassar bersama Kapten Yohanes Kosotedang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak, untuk mengenai update terbaru bisa dijelaskan, apakah kapal yang tenggelam ini memang penyebab utamanya kehabisan bahan bakar atau ada faktor lain, Pak? Baik, terima kasih. Kami akan memberikan penjelasan terkait dengan tenggelamnya kapal ini, karena kapal ini kan melakukan pelayaran dari Pelabuhan Potre pada tanggal 25 Mei sekitar jam 18.30 menuju ke Pulau Pemantauan. Nah, dalam perjalanan ke sana ditempuh kira-kira sekitar 22 jam sampai ke pulau tersebut. Nah, namun setelah hari Kamis diperkirakan kapal itu akan tiba di lokasi tersebut, namun kapal itu belum sampai ke lokasi tersebut. Nah, kemudian pada hari Jumat siang, keluarga korban itu datang melapor ke pihak petugas kami di Potre bahwa kapal yang berangkat dari Pelabuhan Potre itu pada tanggal 25 belum tiba di lokasi. Sehingga kami tim dari Sabandar langsung melaksanakan rapat, kemudian membentuk tim posko dan juga menyampaikan kepada stasiun radio pantai dan Basarnas untuk segera melakukan pencarian. Dan saat ini, baik, Pak, untuk saat ini kan atau hari ini sedang dilakukan pencarian korban dengan melalui jalur udara, pemantauan jalur udara. Apakah terdapat atau terlihat puing-puing kapal, Pak, saat pemantauan yang dilakukan oleh Basarnas Sulawesi Selatan? Sampai saat ini belum ada laporan dari Basarnas kalau sudah menemukan puing-puing tersebut, karena pencarian masih tetap dilaksanakan di sekitar pulau-pulau di mana kapal itu mengalami musibah tenggelam. Baik, Pak, nah ini kan kapal KM Landa Pertiwi ini bukan kapal penumpang ataupun kapal barang, tapi merupakan kapal nelayan. Apakah memang sebelumnya atau dari tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi dengan hal serupa yang terjadi saat ini, Pak? Menurut informasi yang kami dapatkan juga pernah terjadi tahun 2018, kapal itu berangkat dari Pelabuhan Potre menuju ke Baranglompo tahun 2018, mengalami juga kecelakaan yang sama, gitu, Pak.
Nah, lalu setelah dari kejadian ini atau adakah langkah tegas atau proses yang akan dilakukan oleh pihak pelabuhan sendiri untuk sanksi yang akan diberikan kepada pihak ABK sendiri ataupun juga kepada nakoda kapal sendiri, Pak? Baik, kami tidak henti-hentinya memberikan edukasi dan menghimbau kepada pemilik kapal yang ada di Pelabuhan Potre agar supaya selalu menjaga kelautan kapalnya, agar supaya kapal-kapal yang melakukan pelayaran itu semua memenuhi persyaratan keselamatannya, dan juga kapal-kapal itu juga diperuntukkan untuk mengangkut barang ataupun muatan sesuai dengan peruntukan kapal itu sendiri. Nah, yang boleh mengangkut boleh mengangkut penumpang itu adalah kapal penumpang itu sendiri. Jadi kalau ada kapal yang mengangkut penumpang dan bukan kapal penumpang, itu berarti kan tidak memenuhi ketentuan, karena kapal penumpang itu kalau mau mengangkut penumpang harus memiliki alat-alat keselamatan yang lengkap yang harus tersedia di atas kapal sebelum kapal itu melakukan suatu pelayaran. Baik, Pak. Terakhir, untuk data penumpang sendiri, adakah penumpang atau korban yang sudah ditemukan yang baru lagi, Pak, atau seperti apa, dan berapa sebenarnya jumlah penumpang yang ada di kapal tersebut? Sesuai dengan informasi dari keluarga korban, kebetulan anaknya nakoda juragan kapal itu sendiri namanya Arfandi melaporkan kepada kami bahwa pada saat kapal itu berangkat dari Pelabuhan Potre, kapal itu membawa 35 orang penumpang dan 7 ABK kapal. Jadi jumlahnya itu 42 orang. Jadi pada saat keluar dari Pelabuhan Potre itu, kapal itu menyinggahi mengambil penumpang, dan itu tidak ada laporan kepada petugas yang ada di Pelabuhan Potre pada saat keberangkatan kapal tersebut. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor Kesha Bandaran Utama Makassar, Bapak Kapten Yohanes Kosotedang. Terima kasih, Pak, sehat selalu. Dan tentunya Nilo dan juga saudara, hingga saat ini proses pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim Basarnas, dan tentunya kami akan terus memantau informasi terbaru yang akan kami sampaikan kepada Anda, Nilo. 25 korban masih dalam proses pencarian saat ini. Terima kasih informasi Anda. Jurnalis Kompas TV Aprianto Jabri langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.